Pernah dengar cerita tentang seseorang yang meninggal di dalam kulkas? Padahal kulkasnya ternyata tidak menyala. Kedengarannya mustahil, tapi secara psikologis ada fenomena yang menunjukkan bahwa keyakinan manusia bisa memengaruhi tubuh jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Dalam dunia psikologi, ini berkaitan dengan sugesti, efek nocebo, dan sesuatu yang disebut psychogenic death. Jadi pertanyaannya, apakah manusia bisa dibunuh oleh pikirannya sendiri? Sugesti adalah proses ketika pikiran seseorang dipengaruhi oleh keyakinan, informasi, atau lingkungan, hingga akhirnya memengaruhi emosi, perilaku, bahkan kondisi fisiknya. Sederhananya, otak manusia tidak selalu bereaksi terhadap kenyataan, tapi terhadap apa yang dipercaya sebagai kenyataan. Misalnya, ketika seseorang masuk ke tempat yang dianggap angker, tubuhnya mulai tegang, jantung berdetak lebih cepat, pendengaran jadi lebih sensitif, bayangan kecil terasa menyeramkan, padahal mungkin tidak ada apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena otak sedang berada dalam mode ancaman. Dalam neuroscience modern, ada teori yang disebut predictive processing. Teori ini menjelaskan bahwa otak sebenarnya terus menebak realitas sebelum kita benar-benar menyadarinya. Jadi kadang manusia tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tapi sebagaimana yang diperkirakan otaknya. Fenomena sugesti paling terkenal adalah placebo dan nocebo. Placebo effect terjadi ketika seseorang membaik hanya karena percaya dirinya akan membaik. Contohnya, seseorang diberi pil kosong tanpa kandungan obat, tapi karena dia yakin itu obat asli, tubuhnya benar-benar menunjukkan perbaikan. Yang menarik, otak memang bisa menghasilkan respons biologis nyata dari keyakinan. Dalam beberapa penelitian, placebo dapat memicu pelepasan endorfin dan dopamin, yaitu zat kimia yang berhubungan dengan rasa nyaman dan pengurangan rasa sakit. Tapi kebalikannya juga ada. Ini disebut nocebo effect. Nocebo adalah ketika ekspektasi negatif menghasilkan efek negatif nyata pada tubuh. Misalnya, seseorang diberitahu bahwa obat tertentu akan menyebabkan pusing dan mual, padahal obat itu sebenarnya hanya pil kosong. Tapi banyak peserta tetap mengalami mual, sakit kepala, bahkan jantung berdebar. Artinya, rasa takut dan keyakinan negatif dapat diterjemahkan otak menjadi gejala fisik yang nyata. Nah, sekarang kembali ke cerita tentang orang yang meninggal di dalam kulkas. Kisah ini sering digunakan dalam pembahasan psikologi sugesti. Ceritanya, seorang pekerja terjebak di ruang pendingin dan yakin dirinya akan mati kedinginan. Dia mulai panik. Tubuhnya bereaksi seolah berada dalam suhu ekstrim. Keesokan harinya dia ditemukan meninggal. Tapi setelah diperiksa, sistem pendinginnya ternyata tidak aktif. Walaupun kisah ini sulit diverifikasi sebagai kejadian nyata, konsep psikologinya tetap masuk akal secara ilmiah. Ketika manusia mengalami ketakutan ekstrem, tubuh masuk ke mode fight or flight. Otak melepaskan adrenalin dan kortisol dalam jumlah besar. Detak jantung berubah. Tekanan darah menjadi tidak stabil. Dalam kondisi ekstrim, stres berat bahkan bisa memicu gangguan irama jantung atau shock fisiologis. Fenomena ini pernah diteliti lebih serius oleh Walter Cannon. Ia memperkenalkan istilah voodoo death. Cannon menemukan bahwa dalam beberapa budaya, ada orang yang benar-benar meninggal setelah percaya dirinya terkena kutukan. Secara medis, tubuh mereka mengalami stres ekstrim berkepanjangan. Sistem saraf simpatis terus aktif. Tubuh seolah tidak pernah keluar dari mode ancaman. Saat seseorang benar-benar yakin dirinya akan mati, otak dapat menciptakan respons biologis yang sangat berbahaya. Fenomena ini sekarang sering dikaitkan dengan psychogenic death, yaitu kondisi ketika faktor psikologis ekstrim berkontribusi pada kematian seseorang.
Ini bukan berarti pikiran memiliki kekuatan magis, tapi lebih kepada pikiran mampu memengaruhi sistem biologis tubuh jauh lebih dalam daripada yang sering kita sadari. Sugesti menunjukkan bahwa batas antara pikiran dan tubuh sebenarnya sangat tipis. Ketakutan bisa membuat tubuh sakit, keyakinan bisa mengurangi rasa nyeri, dan ekspektasi dapat mengubah cara manusia merasakan realitas. Jadi mungkin hal paling kuat dalam hidup manusia bukan hanya apa yang terjadi di luar dirinya, tapi apa yang dipercaya oleh otaknya sendiri. Karena terkadang tubuh manusia tidak bereaksi terhadap kenyataan, melainkan terhadap apa yang diyakini sebagai kenyataan.